berperan di situ ya, dalam rekayasa kasus. Si Ucil berperan menusuk atau membacok dan barang bukti senjata tajam bentuknya mandau cuma kecil, tapi dalam berita acara dibikin samurai. Itu sudah peradilan sesat dan ngawur yang sudah direkayasa oleh Rudiana. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Toro Channel. Oke kawan, kali ini kita akan bahas masalah Ucil, yang dimana Ucil bernama Rivaldi. Saat kejadian Vina Cirebon di 2016, si Ucil dipaksa menjadi Andika dan dia dijadikan tumbal kasus oleh Rudiana. Padahal si Ucil atau Rivaldi ini kasusnya sajam, dan dia di tahun 2017 juga sudah divonis 1 tahun 5 bulan. Tapi oleh Rudiana diciduk dan dijadikan satu dengan tersangka yang tingkah laku pembunuh Vina di Cirebon Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil ternyata semakin menjengkelkan. Pasalnya, Ucil ternyata tak kapok setelah divonis mendekam di penjara seumur hidup. Ucil terlibat dalam 11 anggota geng motor yang menewaskan Vina dan pacarnya Eki di Cirebon. Bukannya menyesal di dalam penjara, Ucil masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada 31 Juli 1995. Ucil tinggal di perumahan BCA Indah 7 Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 17 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil bahkan menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unil. Pada akun tersebut tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. Bahkan Ucil juga mengatakan, saya tidak akan membusuk di dalam penjara. Ia juga mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. Ucil sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun, Ucil dan Eko mengajukan bandingan hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Ucil juga bertindak memukul Eki dan Vina saat mereka terjatuh dari motor. Ucil dan Eki kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMPM 11, Jalan Majasan, Kampung Situganga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sanalah Ucil kembali memukul leher Eki pakai bambu. Setelah itu, Ucil juga menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Eki menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko dan Hadi Sudirman, Supriyanto. Inilah rekayasa kasus yang sangat-sangat nyata. Rudiana mencari tumbal untuk pelengkap, karena di kasus Ucil, yaitu kasus senjata tajam atau sajam, yang dimana Ucil sudah divonis di tahun 2017 1 tahun 5 bulan, dan waktu itu dia diambil sama Rudiana dan dijadikan satu dengan 7 tersangka Vina ya, tersangka dalam kasus Vina. Jadi menjadi 8. Karena Ucil berperan di situ ya, dalam rekayasa kasus. Si Ucil berperan menusuk atau membacok dan barang bukti senjata tajam bentuknya mandau cuma kecil, tapi dalam berita acara dibikin samurai. Itu sudah peradilan sesat dan ngawur yang sudah direkayasa oleh Rudiana. Mari kita simak. Baik mungkin intinya juga tidak pernah Harapan saya untuk peradilan Egi Setiawan, saya ikut bahagia semoga kedepannya keadilan di Indonesia ini, di negara kita ini, di negara tercinta ini dapat diungkap keadilannya. Saya tidak merasa dibunuh. Bahagia